salah satunya itu. Salah satu cirinya juga dia nggak suka yang gratisan gitu, Mas, nggak suka yang Mhm. gratisan, nggak suka nawar kalau sama tukang sayur. Jadi selalu memberi lebih. Misalnya bayar 2.000 dibayar 3.000, 4.000 bayar 5.000 gitu. Jadi itu harus betul-betul dijadikan habit, Mas. Harus dijadikan habit sama kita yang seperti itu. Yang kalau misalnya kita lagi makan sama teman-teman dulu-duluan bayar gitu. Lalu kita masih berantem-berantem terus sama ibu kita, biasanya rezeki kita agak-agak seret. Mhm mhm mhm. Berantem-berantem terus sama pasangan, kesel, pokoknya ada gimana lah, nggak suka sama pasangan, ada apa ya, marah menahun misalnya ya, trauma menahun, itu bisa dipastikan tuh rezekinya pasti sedikit banyak ada sumbatan. Apa yang kita ucapin di ucapan kita itu mencipta. Mmm. Suara yang keluar dari sini itu mencipta dan itu sangat powerful ketika kita menyampaikannya dalam kesadaran. Mhm mhm Jadi mhm. semua kata-kata yang berulang ini dia akan jadi realita. Karena semua kata-kata yang keluar dia mewakili asumsi. Di dalam hukum semesta ada law of assumption bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu pada kamu tergantung prasangka hamba. Akhirnya kita jumpa lagi dengan Teh Feby pada kesempatan kali ini. Tidak henti-hentinya kita menyajikan tayangan-tayangan yang positif begitu. Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk eh apa ya, meluluh lantakkan mental block kita gitu ya, menghancurkan mentalitas miskin kita, perasaan miskin kita itu yang ditengarai sebagai penyebab seseorang itu susah banget untuk lolos dari jeratan kemiskinan gitu. Jadi riset menunjukkan bahwa problem utamanya adalah mentalitas miskin atau perasaan miskin itu gitu. Jadi sekali lagi Teh Feby, terima kasih sudah meluangkan waktu kembali di Ngaji Roso. Banyak sekali saudara-saudara kita itu yang hidupnya pengen berubah gitu. Pengen lebih kaya dalam finansial, lebih damai secara batin gitu. Tapi hidupnya itu terus bergetar di rasa miskin tadi gitu. Ya, Even mereka sudah kerja keras, sudah ikut kelas, bahkan sudah afirmasi, ya. tapi kalau misalnya apa Halo, ya? Mas Hendra. Iya, tapi kalau misalnya energinya itu masih takut gak cukup, masih kurang terus gitu. Ini kan yang mungkin jadi akar persoalan gitu Teh. Nah, Ya, betul. teman-teman semuanya, hari ini bersama Teh Feby kita nggak akan bahas bagaimana cara mencari uang gitu ya, tapi saya akan lebih fokus bagaimana sih cara menghapus getaran miskin ini dari sistem kesadaran kita sendiri gitu ya. Nah, karena bagaimanapun juga kalau di dalam diri kita itu nggak ada frekuensi cukup, nggak ada frekuensi udah apa tuh namanya berkelimpahan, itu belum nyala ya. Ya semesta pun nggak akan pernah bisa ngirimkan keberlimpahan itu di dalam tataran realitas gitu. Nah, Betul. bagaimana Teh Feby mungkin bisa memberikan prolog terkait dengan hal ini Teh? Silakan. Ya, Mas Hendra, betul sekali. Jadi teman-teman, ada dua realitas di dalam kehidupan kita. Pertama adalah realitas primer dan realitas sekunder gitu. Realitas primer ini sehubungan dengan mentalnya kita, sehubungan dengan identitasnya kita. Dia bermain halus sekali di dalam rasa. Itu realitas primer. Primer tuh yang utama gitu. Ada satu lagi realitas sekunder. Realitas sekunder itu adalah realitas yang menjadi realita kali ini gitu. Mas Hendra dalam kehidupannya sekarang, aku dalam kehidupan sekarang, teman-teman juga dalam kehidupan sekarang. Jadi, proses penciptaan itu terjadi di dua fase sebetulnya. Pertama, dia terjadi dulu di alam kuantum atau di realitas
primer ini di dalam mental, identitas gitu. Nah, ketika itu udah ada di dalam, dia akan mewujud di luar gitu. Karena cara kerja sistem semestanya dia hanya memantulkan frekuensi vibrasi di dalam energi yang dipancarkan gitu. Hmm. Jadi itu yang paling penting sama teman-teman. Jadi mau 1000 kali teman-teman bilang, ya Allah aku pengen berlimpah, ya Allah aku pengen kaya, ya Allah aku pengen bebas hutang, ya Allah Tuhan atau apalah teman-teman menyebut itu ya, aku ingin selesai dari semua urusan ini. Kalau cuma main di ranah realitas yang sekunder atau yang cuma dalam kapasitas bicara seperti itu, tapi di dalam mental keseharian masih ada rasa tidak layak, rasa nggak cukup, aduh ini kurang, aduh ini begini, atau rasa-rasa mental yang selalu aja ngeluh dan komplain gitu. Itu tidak sinkron dengan apa yang dia katakan sama apa yang dia rasakan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di dalam tubuh kita ini, dia dikasih perangkat, Mas Hendra. Kita mengenal ada dua sisi lah, ada pikiran sadar tuh kayak gini nih kita lagi ngobrol gitu ya. Ada pikiran bawah sadar. Nah, dalam kerangka bawah sadar ini, bawah sadar inilah sebetulnya yang terkoneksi sama kecerdasan yang tinggi gitu, atau kita sebut sebagai energi yang satu gitu, atau dialah yang berkomunikasi sama Allah sebetulnya. Di ranah kuantum itulah bawah sadar itu bermain gitu. Nah, bawah sadar itu dia tempatnya memori, tempatnya file-file data kita dari sejak kita kecil. Jadi default DNA tuh sebetulnya tersimpan di sana, di file-file itu. Dia berkomunikasi, berbicara dalam ranah getaran, dalam ranah vibrasi, dalam ranah frekuensi. Nah, sedangkan kalau yang satu lagi itu di ranah teknis, yang di pikiran di sini tuh ranahnya teknis, ini bisa nggak hitung-hitungan 1 kali 5, oh sekian, oh kalau misalnya mau beli 10 karung beras berarti harus nyiapin sekian, dia di ranah teknis. Tapi ranah gambaran-gambaran yang memang dia jadi data, itu ranah-ranah dalam gitu. Nah, yang perlu kita pahami itu adalah getaranmu itu, vibrasimu itu adalah doa yang sesungguhnya. Apa yang kamu getarkan, apa yang kamu rasakan secara mental, itulah yang terbaca dan dia halus banget, Mas. Jadi bicara soal yang tadi Mas Hendra bilang mental miskin, itu betul-betul harus berawal dari substansi akar yang paling mendasar, Mas. Mental miskin ini tidak akan berubah tanpa adanya ilmu, Mas Hendra. Nggak bisa dia berubah kalau nggak ada sebuah keilmuan yang dia pelajari atau masuk ke dalam pikiran dia. Harus ada ilmu dulu. Misal, oh kalau dulu nih mental dia miskin karena memandang bahwa dia hanya sebatas tubuh. Bahwa diri dia, sejati dia hanya sebatas tubuh yang punya banyak kekurangan. Aku kan anak petani, aku kan kerjanya cuma buruh. Ya udah, segitulah aku. Karena dia melihat hanya sekedar diri kamu hanya tubuh gitu loh. Nah, yang diceritakan di dalam Abundant Revolution yang selalu Mas Hendra dan aku nggak berhenti-berhenti kampanyekan ini gitu ibaratnya. Start pertama untuk merubah mental miskin, Mas Hendra, itu nggak ada jalan lain selain kamu berkesadaran. Nggak ada kayaknya jalan lain, Mas. Selain kamu aware, kamu sadar. Sadar atas apa? Sadar atas siapakah diri kamu sebetulnya. Itu. Substansinya sebetulnya itu tuh, dari semua penyelesaian masalah yang ada. Sadar dulu kamu siapa. Lalu jawabannya apa, Teh? Kamu melampaui tubuh. Kamu nggak hanya sekedar tubuh, kamu melampaui tubuh. Lalu jawabannya apa, Teh? Kamu adalah entitas tanpa batas. Kamu entitas tanpa batas. Diri sejati kamu itu adalah percikan ruhnya, percikan nur ilahi. Tuhan, Allah, atau apapun itu nama disebut, memercik, Mas. Dia jadi percikan ruhnya. Artinya apa?
Artinya segala potensi sifat-sifat kebaikan dan kemahaannya Allah itu memercik gitu. Artinya kamu punya potensi yang tanpa batas sebetulnya untuk menjadi apapun yang kamu mau. Termasuk kelimpahannya pun di DNA kamu tuh udah ada gitu. Nah, ketika dia ngerti, oh, aku harus berawal dulu dari kesadaran ini. Dari sadar bahwa di dalam diriku ada yang tanpa batas. Di luar tubuhku ada yang tanpa batas. Sehingga dengan pondasi itu dia mulai bisa merubah identitasnya, Mas Hendra. Oke. Itu, Jadi Mas. pada saat kita berdoa apapun lah ya, kita meminta-minta sama Tuhan gitu ya. Tapi sementara di dalam perasaan kita itu masih menyimpan mental miskin, perasaan miskin, itu doa-doa itu, afirmasi-afirmasi itu justru malah melegitimasi kekurangan kita, gitu ya Teh ya. Betul, yang dibaca sama semesta itu mentalnya itu, dalamnya Mm-mm. itu, Mm-mm. getarannya. Contoh Oke. misalnya gini Mas, contoh ya Mas ya. Misalnya Mas Hendra sama aku nih, berdoa nih subuh nih. Mm-mm. Ya Allah, aku butuh anak sekolah nih, kasih aku rezeki dong yang lapang. Iya. Butuh juga untuk bayar listrik. Tolong ya Allah kasih, tolong, 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 misalnya gitu. Selama ini kan kita doa kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Selama ini kayak gitu. Sebetulnya doa terbaik tuh kayak gimana sih? Doa yang terbaik itu adalah secara mental itu udah merasa cukup, secara mental itu bayangkan dan rasakan bahwa semua itu udah ada dan tersedia. Oke, Jadi cara berarti doanya gimana? mm-mm. Cara doanya tuh kalau pagi-pagi, terima kasih ya Allah, terima kasih aku sudah tanpa batas dan berkelimpahan, aku tahu segalanya sudah ada dan tersedia. Terima kasih dengan rezeki tanpa batas, urusan anakku selesai. Apa sih urusan rumah selesai? Jadi bahasanya bukan lagi bahasa meminta-minta, Mas. Oke. Jadi energinya yang tadinya meminta sekarang berubah menjadi energi syukur bahwa apa yang kita inginkan tuh sudah Sudah seolah-olah ada sudah benar-benar terjadi gitu ya. Sudah ada saat dan ini. tersedia. Betul. Dan ketika kemudian sudah sampai di titik itu, cara akan mengikuti atau bagaimana Teh? Gini Mas. Pada saat secara mental itu udah merasakan hidup ini udah lebih dari cukup, udah cukup ya Allah, udah lebih dari cukup hidup ini, dan pahami bahwa segalanya udah ada dan tersedia. Sebetulnya kan di semesta ini semua udah ada kan, Mas? Bener nggak? Mm-mm, Uang mm-mm. yang kamu mau, jodoh yang kamu mau, rumah yang kamu mau, semua ini sebenarnya udah ada. Di sini tuh udah ada dan tersedia sebetulnya. Nah, caranya gimana ketika itu sudah ada dan tersedia? Getarannya aja samain. Getaran di dalam rasa gitu. Bahwa di dalam hari-hari itu yang kita lakukan adalah cerita dan suasana yang memang kita penuh syukur. Misalnya apa? Pagi-pagi itu udah mewujudkan rasa syukur dengan senyum. Kalau kata ibarat di daily rutinnya Bandan Revolution, udah 227 dulu tuh pagi-pagi udah. Ya Allah, terima kasih. Terus berikutnya untuk mewujudkan identitas itu bahwa sudah ada dan berkelimpahan. Contoh berkelimpahan kan dia selalu memberi, Mas. Mm-mm, mm-mm. Doakanlah pagi-pagi teman-teman yang lain dalam kelimpahan, dalam kebaikan. Lalu ketika memang ada rezeki lebih, alirkanlah itu. Jadi ketika tubuhmu menggetarkan sesuatu yang membahagiakan buat orang lain, memberi, mendoakan, mensupport, semesta kan Oke. kebaca. Getaran Mm-mm, tubuhnya, mm-mm, getaran mm-mm. ngalirin nih gitu. Ketika dia ngalirin, ketika dia mengalirkan, ketika dia mendoakan, ketika dia memberikan, itu kan semesta langsung ngebaca tuh. Oh, segalanya udah ada dan tersedia buat dia tubuh kelimpahan. Cara kerja semesta seperti cermin. Oke. Ketika kamu menggetarkan kelimpahan, dia lebih banyak lagi ngasih kelimpahan. Satu hal yang sangat mungkin perlu digarisbawahi ya buat teman-teman semuanya, salah satu cara untuk membombardir mental kemiskinan dalam diri kita itu adalah hidupkan energi memberi gitu. Karena seperti yang kita sering bahas bersama dengan Teteh, mental miskin itu kan menahan ya Teh ya, sementara Betul. energi kekayaan itu kan mengalir. Jadi
buat teman-teman mungkin bisa memulai dengan memberi apapun lah ya, memberi senyum, memberi waktu, memberi perhatian, bukan hanya sekedar memberikan uang saja gitu, karena yang sesungguhnya kita alirkan ya itu yang menjadi arus kelimpahan kita sendiri gitu, karena konsekuensi dari memberi kan ya menerima itu sendiri gitu teh ya. Nah, tapi yang jadi persoalan gini teh, jadi persoalan itu kan gimana ya cara kita itu bisa tahu kalau sesungguhnya Hendra itu masih bergetar di kemiskinan, bergetar di rasa miskin gitu. Tanda-tanda yang halus yang sering nggak kita sadari itu kira-kira gimana teh untuk mendeteksi bahwa aku masih bergetar di rasa miskin tuh apa? Simple, simple banget. Ketika kamu melakukan sesuatu, ketika kamu memberi, ketika kamu mengalirkan, terlalu banyak pertimbangan. Hmm. Di sininya perang, terlalu banyak pertimbangan. Sebenarnya yang paling tahu diri kamu sendiri sih. Orang lain nggak akan bisa masuk ke dalam alam penilaian itu sebetulnya. Tapi sebetulnya bisa dilihat dari bahasa tubuh sebetulnya. Jadi Hmm. pada saat aku masih nggak ya dalam mental seperti itu, simple. Ketika kamu ngeluarin sesuatu, udah ngalir belum? Misalnya nih mau ngasih, aduh ntar ini gimana ya, ini begini, aduh ini kayaknya kegedean nih Oh, buat oke, dia, oke, oke, paham. gitu loh. Jadi banyak pertimbangan gitu. Seharusnya nggak gitu. Seharusnya gini Mas Hendra, Mm-mm. aku selalu dan selalu bilang gitu ya bahwa materi yang tercipta dari kelas kita Mas Hendra, kelas Mas Hendra Mm-mm. dan kelas aku Abundant Revolution, substansi intinya itu adalah sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur itu adalah titik di mana kita menyadari ada yang tanpa batas di dalam diri kita. Karena di Mm-mm. dalam diri kita ada 40 triliun sel yang ternyata satu selnya itu berisi 99% kekosongan dan yang kosong itu berisi energi dan cinta tanpa batas. Jadi menyadari ada yang tanpa batas di dalam diri kita, menyadari ada yang tanpa batas di luar tubuh kita, dan kita menyadari kita terkoneksi dengan yang tanpa batas itu. Gitu. Di titik kita sadar bahwa kita terkoneksi sama yang tanpa batas itu, di titik itulah jalan keluar terbuka, Mas. Mm-mm. Mm-mm. Solusi kebuka. Kenapa? Kita ada di medan magnet. Kita ada di medan pusaran tanpa batas soalnya. Iya. Nah, cara kerja pusaran tanpa batas ini untuk mewujud dalam realita kehidupan kamu, kamu harus betul-betul paham cara kerjanya seperti bernafas. Apa seperti bernafas? Bernafas kan ada dua kegiatan ya, Mas. Iya. Sama tarik napas artinya menerima, bener nggak? Kan tarik napas nih. Kan menerima kan? Menerima oksigen. Menerima apapun, menerima. Lalu setelah menerima, tarik napas, ada hembusan nafas kan? Iya teh. Artinya mengalirkan, Heeh, heeh, heeh. artinya melepaskan. Mas Mm-mm. Hendra kebayang nggak kalau hari-hari kita cuma narik-narik-narik doang, nggak dilepas-lepas? Nggak hidup kan, Mas? Iya, betul, betul, betul. Kami itu, sesimpel itu prakteknya, Mas. Dalam kehidupan itu hanya cerita tentang nafas. Ada tarik nafas, menerima, ada hembusan nafas, melepas atau Oke. mengikhlaskan gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Uang juga kayak gitu, terima sebagiannya dikasih dong. Nah, itu Kerasa tadi udah. teh. Berarti ketika kita masih ada perasaan takut kehilangan, termasuk bentuk dari energi miskin dong. Misalnya kita mau ngeluarin uang terus eh meskipun saldo itu sebenarnya udah banyak kan, tapi wah nanti gini, nanti gini. Nah, itu salah satu indikator bahwa kita masih ada mental miskin gitu ya. Terus misalnya kita ketemu nih di, aku masih inget ya, dulu tuh waktu aku zaman masih kuliah gitu ya, di apa, suatu acara intermediate training gitu ketemu sama senior kan. Gimana Hen? Masih punya uang nggak? Wah, padahal udah nggak punya uang, tapi ya kita bilangnya, ah masih bang gitu, aman gitu kan. Nah, nggak mau kan, nggak gampang diberi itu juga termasuk mental, bukan mental miskin ya yang jelas ya. Mental Oke. berkelimpahan lah ya. Nah, di satu titik misalnya kita berada di satu titik nih, misalnya kita tinggal sama beberapa anak yang memang dia nggak bisa sekolah.
Aduh ini tinggal buat ini bayar sekolahnya anak-anak yang meskipun itu bukan anak kita sendiri kan ya, anaknya orang lain gitu kan. Tapi kan kasihan nih, tapi ya udahlah, besok mesti ada ganti. Nah itu salah satu mental keberlimpahan juga teh, atau gimana? Betul, salah satunya itu. Salah satu cirinya juga dia nggak suka yang gratisan gitu, Mas. Nggak suka yang Mm-mm. gratisan, nggak suka nawar kalau sama tukang sayur. Jadi selalu memberi lebih. Misalnya bayar 2.000, dibayar 3.000, 4.000, bayar 5.000 gitu. Jadi itu harus betul-betul dijadikan habit, Mas. Harus dijadikan habit sama kita yang seperti itu. Yang kalau misalnya kita lagi makan sama teman-teman dulu-duluan bayar gitu. Nah, Jangan nungguin ditraktir tapi membayar gitu. Karena iya. itu tuh pada saat ngebayarin tuh ada rasa yang langsung melesat ke semesta, rasa happy bisa ngebayarin teman-teman gitu. Dan hari-hari seperti itu kan semesta merekam merekam data-data di dalam rasa, di dalam pikiran dan dalam perasaan bahasa tubuhmu juga gitu. Nah, Jadi sadari selalu itu gitu, tapi bahwa teh, sebetulnya uang itu energi, nggak habis-habis oke. juga kok sebetulnya. Tapi yang jadi masalah itu kadang ya teh ya. Kita bingung nih harus mulai dari mana? Maksudnya mulai dari mana tuh gini. Di satu sisi kita dengan menyalakan energi hidup dengan banyak memberi ini kan bisa merontokkan perasaan miskin tadi gitu ya. Tapi di sisi lain, ketika kemudian ada orang yang dikasih tahu sama gurunya, kamu harus rajin sedekah, rajin sedekah, rajin sedekah. Banyak yang bangkrut loh teh. Nggak sedikit orang yang nurut sama gurunya dikasih tahu rajin sedekah, banyak yang bangkrut juga loh. Nah, ini bagaimana menghadapi Tergantung paradoksial seperti ini? Ya, tergantung mental dalemannya masing-masing, Mas. Pada saat misalnya ada dua orang ya, pertama misalnya Mas Hendra, kedua misalnya aku. Hmm. Gurunya bilang nih sama-sama, sedekah, 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 sedekah. Dua-duanya mendengar itu. Kalau Mas Hendra pada saat memberi itu, memberi yang benar-benar, ini memang bentuk syukur aku pada Allah mengalirkan lagi rezeki ini sama teman-teman yang lain. Aku akan memberi ke orang yang membutuhkan, aku doakan orang yang membutuhkan itu tambah lancar urusannya, adik-adik bahagia, dibantu. Nah, latar belakang ini nih yang Mas Hendra ini latar belakang kelimpahan nih. Nggak ada Hmm. tendensi di sini gitu, semata-mata hanya cinta, nggak berharap apapun, ikhlas melepas wave nol. Deng, kasih. Enggak, artinya yang didahulukan adalah perasaan cukup, perasaan berlebih, perasaan berlimpah itu dulu yang diakses ya. Latar belakang itu. Nah, beda dengan tadi kan ada Mas Hendra, ada Feby nih. Yang tadi Heeh. Mas Hendra kayak gini nih, lost doll. Cuma semata-mata karena cinta dan bersyukur sama Allah aja dia melangsungkan aliran itu. Nah, ini derajat nol namanya. Dia Oke. nolin dirinya, dia nolin egonya, dia nolin keinginannya, nol udah dia kerjain. Semata-mata aliran ngasih rezeki, wah, udah dia jadi ruang doang gitu. Nah, satu Mm-mm. lagi Feby nih misalnya. Feby pada saat mendengar itu dia cuma gini, wah aku taat nih sama perintah guruku. Semoga dan mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini jadi aku dipuji temen lah, dipuji guru lah, atau ini bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat itu berbalik ke aku. Aku kasih anak yatim, semoga dengan doa anak yatim itu aku dapat ribuan atau 10 kali lipat. Ini derajatnya beda nih, Mas. Mm-mm, mm-mm. Derajatnya beda nih. Feedback dari semestanya juga beda. Mungkin yang ini juga yang Feby tadi tuh dengan latar belakang kayak gitu dia juga dapat sih. Tapi dia tidak seperti yang akan Hendra dapatkan dengan mindset kayak gitu. Oke, oke, Dia oke. akan dapat feedback dari pantulan semestanya sama persis seperti indahnya rasa dia pada saat memberikan itu. Makanya di Abundant Revolution, Mas, itu dalam prakteknya itu ada arigato money dan itu keren banget. Iya, iya, iya. Disaranin banget deh ikut kelas pokoknya. Jadi, oh iya, jadi buat Ngomong-ngomong sahabat-sahabat kelas, gimana nih Mas? Kelas yang terdekat kapan Mas? belum pernah ikut kelas sama sekali dan pengen icip-icip, mungkin nanti bisa di tanggal 17 November ya. 17 betul. Icip-icip aja ya. Apa bedanya?
Quantum jump ini Jadi sama yang lain ini kan judulnya beda nih. Quantum jump heeh, enlightenment. quantum enlightenment ya. Jadi Ya, nanti di quantum situ enlightenment. akan ditekankan pada manifestasi uang dan jodoh, dan mungkin teman-teman juga nanti akan dapat beberapa audio ya, ada audio letting go ya, ada audio record Zoom-nya, terus kemudian